mereka makan atau tidak makan, dia tak mau tahu lagi. Bahkan apa? Saudara yang dulu yang mengajaknya taat kepada Allah, itu pun dimusuhinya. Dia sibuk dengan diri. Yang dia hitung adalah diri. Siapa yang dihitungnya? Dirinya. Yang merusak kasih sayang itu adalah berhitung. Kalau kita hanya sibuk menghitung diri kita, apalagi yang harus saya beli, yang mana lagi yang harus saya cari, maka hati menjadi keras, kasih sayang hilang dalam diri kita. Rumah tangga, kalau istri berhitung kepada suami, hilang tak kasih kita? Yang laki-laki ini hilang tak kasih kita? Takut dia sama bininya. Kan kalau istri kita ini berhitung nih, sikit-sikit berhitung, hilang tak kasih? Takut dia mana nih? Sama dengan kita, merusak kasih sayang itu mudah. Bagaimana? Berhitung saja, hitung-hitungan. Tadi ibu sudah saya kasih 200 tak kemana? Berhitung terus, hilang rasa kasih. Istri kita kehilangan rasa kasih, yang tinggal hanya sayang. Banyak-banyaklah berhitung rumah tangga, pasti tak lama hancur tuh. Semakin kita berhitung, semakin hilang rasa kasih kita banyak. Sayang memang ada, tapi kasih tak ada lagi. Kasih, kalau hanya sayang tanpa kasih, tak jadi cinta namanya. Jadi kasih sayang itu bahasa lainnya cinta. Sama dengan kita kepada Allah. Hari ini kita mulai hitung-hitungan, dengan Allah, mulai hitung-hitungan dengan diri kita. Yang dulunya diajarkan doakan saudaramu, tidak ada lagi. Dalam sholat doa banyak. Ya Allah, bagaimana saya ini, ya Allah, kok susah terus? Dia sibuk menghitung dirinya, bagaimana dirinya keluar dari kesusahan, bagaimana dirinya hidup senang. Setan itu tahu bagaimana caranya agar memasukkan seseorang dalam neraka. Gampang, rusak saja rasa kasih sayangnya dalam dirinya. Tamat nih anak, tamat nih sebulan deh. Apa? Kalau kasih sayang sudah rusak dalam hati seseorang, sholat-sholatlah, nggak masalah. Setan tak takut kepada orang yang sholat, tak takut dia. Yang takutnya apa? Yang ditakuti setan itu apa? Orang yang berkasih sayang, sehingga kasih sayang melahirkan pengabdian sesuai dengan tema kita. Jadi kasih sayang pasti melahirkan pengabdian. Itu yang ditakutkan setan. Sama dengan maling. Maling itu tak takut dengan selain polisi. Kalau polisi bajunya saja takut dia. Jadi pas maling nampak dia baju polisi. Padahal yang pakai ini bukan polisi. Lari dia, polisi gitu. Seperti itu dia. Setan takut dengan orang yang mengabdi. Pengabdian lahir dari kasih. Kenapa seorang istri mengabdi kepada suami? Lahir dari apa? Dari apa? Dari kasih sayang. Kenapa kita melayani suami kita? Hidangkan kopi. Tapi kopi dihidangkan juga, menggerutu ya juga. Kasih sayang melahirkan pengabdian yang sesungguhnya. Makanya surga itu milik orang yang berkasih sayang. Apa tanda seorang sholatnya lurus? Lurus, bukan benar, lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Apa beda lurus dengan benar? Coba.
Ini kadang-kadang kita ini kan menuju dia pada kebenaran. Kebenaran itu bertingkat-tingkat. Makanya Al-Quran tak pernah bicaranya tunjuki aku jalan yang benar. Tidak ada. Yang ada apa? Jalan yang lurus. Kalau benar bertingkat. Saya pernah ditanya, nunjuk tangan sedang tausiah begini, nunjuk tangan seorang ibu. Pakai saya mau tanya satu, bagaimana sebenarnya tentang kebenaran itu? Ya, saya mau tanya kebenaran itu seperti apa? Iyalah, dia orang Batak sedikit. Kalau orang Batak kalau ngomong kan agak kental. Iyalah, saya bilang. Saya tanya dia beliau, nama ibu siapa? Saya lupa namanya. Syanu katanya. Ibu punya enggak seorang anak? Punya, Pak. Berapa umurnya? Saya nampak dia bawa anaknya. Dia bawa anaknya dalam tausiah itu rajin ibu ini sebenarnya, tapi bingung Islam itu seperti apa gitu. Bingung. Islam ini kalaulah kita menuju kebenaran bingung, kita bingung. Sebenarnya ibu ini bingung. Seperti apa? Pusing katanya. Saya lihat dia menidurkan anaknya di depan dia. Ibu punya anak? Punya, Pak. Berapa umurnya? 1 tahun. Saya tanya lagi, kalau anak ibu celana, ibu marah tidak? Enggak, Pak. Kalau bapak anak ibu celana, ibu marah tak? Marah, Pak. Seperti itulah kebenaran. Jadi makanya kalau kebenaran jadi tujuan, kita berperang jadinya. Enggak, yang ini salah, yang ini salah. Enggak. Makanya Al-Quran, Allah dan Rasulnya mengajak untuk lurus. Sama enggak lurus sama benar? Sama enggak lurus dengan benar? Enggak sama. Ini tiang nih namanya coba bilang nih tiang nih benar nih. Mana? Blow on namanya itu, blow on. Ini tiang nih lurus namanya. Kalau ini tiang benar nih, gimana? Makanya hati-hati, lurus sama benar itu tak sama. Kalau benar, maka kita bisa kelahi. Bisa kelahi, tapi kalau lurus, tak perlu jadi perdebatan. Kalau anak kecil, celana, yang namanya anak kecil. Kadang-kadang kita nih, badan memang dah tua, di dalam masih bayi. Betul tidak? Hati masih bayi. Kalau badan sudah tua, tapi hati masih bayi. Mudah-mudahan yang di sini sesuai sama umurnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang itu apa? Rahman Rahim yang dikatakan Allah itu paling banyak dalam Al-Quran. Lebih dari 2000 kali Allah mengatakan Rahman Rahim. Rahman Rahim. Kalau kasih sayang, maka kita akan terapa? Hah? Yang mengikat kita apa? Coba. Yang membuat kita berkumpul ini apa? Kasih sayang. Kalau orang nikah itu bukan ijabnya sesungguhnya. Hakikat pada diri namanya kasih sayang. Aku nikahkan si Anu bin si Anu. Kalau dia tak punya kasih sayang, siap nikah tak sama tempat tidur. Abang tidur sana deh. Iya kan? Kan ada orang gitu, sudah diijab kabul, usirnya suaminya, tak mau aku sama abang, tidur abang keluar sana katanya. Jadi yang benar ikatan itu apa? Ikatan itu apa? Kasih sayang, jangan rusak ikatan. Ikatan kepada Allah apa? Kita belajar ikatan ini. Karena ada wa'tasimu bihablillahi jami'an
wala tafarraqu, berpegang teguh kamu kepada tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Tali Allah itu apa? Kasih sayang. Itu tali Allah itu wallahu rahmanir rahim, la ilaha illa. Kasih sayang tuh tali Allah tuh kasih sayang namanya. Oke, sekarang gini, suruh rempak tahu. Ipang suruh rempak. Yang mengikat kita suami istri apa? Itu tali tidak namanya? Ikatan tidak namanya? Ikatan. Kalau mau hancur mutuskan gimana? Sungai Apit itu kan ada jembatan itu. Hilang kan kasih sayang. Sekalian ada jembatan. Kalau istri marah saja, saya datang, ini abang ini baru pulang, cepat hilang itu. Iya, balik lagi itu bawah itu. Ya kan? Ngapol sampai ke siang. Kalau bahasa tarikot, Iya, balik. kan gitu. Ikatan, apa sih ikatan? Kasih sayang. Tadi suruh rempak. Ke Sungai Apit tahu Untuk bisa kita berkumpul bersama apa? Sungai Apit. Kasih sayang juga kan? Jadi kalau itu kita hilangkan, bagaimana? Hah? Hancur semuanya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga, dijaga. Bagaimana cara menjaga rasa kasih sayang kita? Kita kasih dan sayang dengan anak kita. Bisa enggak kita menjaganya? Bisa tidak? Kenapa terpelihara? Karena kita jaga. Kenapa kepada saudara kita yang sama kepada Allah tak kita jaga? Didatangkan, dirusak sama setan, diikuti setan. Janu itu tak beres kerjanya katanya. Oh, kau yang benar, kau kan menuju kebenaran, kau kan benar nih. Pelajaran agama kau banyak, dia tak sekolah tuh katanya. Diikuti jalan ke setan. Akhirnya Pak, rusak kasih sayang dalam hatinya. Diikuti ke anak kita, kenapa tak rusak? Bu, kepada anak kita kan kasih dan sayang nih. Kenapa tak rusak rasa kasih sayang kita? Karena kita itu yang dikatakan Allah yang tadi, summa kana minal lazina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Sabar kita urut dada kita. Iyalah nak, kau tak tahu nak, mudah-mudahan besok kau tahu. Betul tidak? Iyalah nak, kau belum berilmu nak, tak apa-apa, kau belum tahu. Mudah-mudahan kau besok tahu. Seorang yang soleh juga demikian. Rasulullah satu hari kata, aku mau beriman wahai Rasul, tapi aku tidak sanggup meninggalkan khamar. Apa jawab Rasul? Jangan kau berbohong ya. Arifnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu sama dengan kita. Kiai, saya mau berzikir tapi saya tak bisa seperti orang nih. Saya harus pakai headset. Boleh enggak Kiai? Zikirlah. Ada yang komplit tak boleh zikir pakai headset. Boleh emang zikir pakai headset Kiai? Boleh, tapi kurang kau segaris ulang. Oh gitu, kalau kurang segaris silakan, tak apa-apa. Iya kan? Tak kurang segaris. Kurang kau segaris boleh pulang. Jadi Islam tuh indah kalau lahir dari dalam hati yang isinya kasih sayang. Dia tidak akan memponis, dia tahu kekurangan saudaranya. Dia sadar Janu tuh memang dulu kerjanya begitu kok. Dulu nih Tenggur Yunus nih datang ke surau, kisah asli, kisah nyata, tak bohong-bohong. Sedang mabuk, disangkanya surau ini kan terangsang kafe. Tengok di dalam, oh itu salah nih. Tapi dah terlanjur masuk,
mau keluar malu, dipanggil, hehehe, sini. Datang dia, kasih dia makan, dikasih makan, nggak lantas bilang, udah sholat kau. Bukan begitu Islam. Islam tuh arif dia, bijaksana dia. Kalau kita yang benar, perkara benar kita tegakkan, harus ditegakkan. Dia suruh sholat dulu, dia sedang mabuk. Saya bilang, dan suruh sholat, duduk saja di sini sudah mantap. Kasih dia minum, kasih dia makan. Orang mabuk kalau dia kasih makan tidur, molor. Subuh, ini subuh nih. Orang mau dibangunkannya, bangunkan jangan betul. Apa pula tak ke sholat subuh nih? Memang betul, sholat itu penting, wajib hukumnya. Tapi kan dia sedang mabuk nih, nggak tahu. Maka kalau kebenaran itu yang harus ditekankan, wajib kita bangunkan. Saya bilang, sabar dulu, sabar. Dia baru mabuk, biarkan saja dia. Kalau kita paksa dia bangun, nih anak bangun, dia tak sholat, dia keluar dari suroni, pulang. Ya tidak? Pulang dia kan? Karena sedang berat masih teler sedikit. Gak mungkin sholat. Kepada ganggu orang ini sholat, saya dipaksa sholat, pulanglah saya. Tamat kan? Biar dulu, biar. Akhirnya sholat subuh juga. Mungkin jam 7 itu teler udah hilang, bangun dia. Di mana saya ini? Nah, kembali teler sudah hilang. Kalau dia bertanya, di mana saya ini? Dia bilang, udah sholat subuh, belum lagi. Apa gila mandi sebentar? Suruh mandi ke bawah. Sholatlah. Jadi kalau lurus berbeda dengan benar. Yang betul itu mana? Lurus. Jadi saudara-saudara sekalian, para jamaah, jaga rasa kasih. Dulu kalau kita udah baru masuk itu zuk hati, lembut hati, ya tidak? Betul tidak? Kenapa sekarang hati menjadi keras? Keras hati. Yang si anu dia benar, dan si anu dia benar. Aku udah baca dari ini. Iya kan? Hati keras. Mulai hati keras lagi. Kalau dulu lembut hati, sedikit-sedikit nak nangis. Kalau sekarang dipukul tak nangis dia. Keras. Kenapa keras? Dia sibuk dengan dirinya. Dia dah sibuk dengan dirinya. Kenapa setan masuk bisik-bisikan? Kau udah ku sampaikan sama kau. Semakin kau taat, semakin kau susah, kata setan. Jadi dia kebingungan. Yang mana yang benar katanya? Seperti itu dia. Akhirnya apa? Banyak bertanya, kenapa kok semakin taat semakin susah, kata dia. Jadi akhirnya Pak, dia disibukkan oleh setan kembali. Apa? Urus lagi daganganmu yang banyak. Udahlah, tak usah kau surau, katanya. Di rumah kau bisa juga sholat, katanya. Di rumah aja lah, katanya. Di rumah lah. Si anu ini kan bodoh namanya. Sholat di rumah. Sholatnya mengikuti siapa? Mengikuti setan ya. Kan setan nyuruh di rumah tadi kan. Berarti kan setan yang diikutinya. Dia udah sholat di rumah, zikir. Biasanya dia zikir sampai 1.000, 2.000 sampai 5.000. Di rumah setan kurangi. Udah 3 sajalah. Nonton TV kok sudah ini, katanya. Semua hidupnya mulai setan yang diikutinya. Walaqad adalna minkum jibilan basiran afala takunu taqulun, kata Allah. Langkah-langkah setan itu dia. Mulai kita ikuti langkah setan itu satu persatu. Kita sangka masih dapat petunjuk, padahal ia sudah menjadikan setan sebagai teman karibnya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Apa ayatnya?
Wa may ya'si an dzikrir rahmani nukayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Tak sadar kita, yang nyuruh dia, kamu kan di rumah sajalah, kata setan. Di rumah kan bisa juga sholat, di rumah juga berzikir dia di rumah, sholat dia di rumah. Langkah siapa diikutinya? Langkah setan. Apa tanda kita sudah mengikuti langkah setan? Tentu perlu kita tahu tandanya apa. Apa tandanya? Hati menjadi keras. Kalau hati sudah keras, hilang kasih sayang. Hilang kasih sayang. Biasanya mau dia berkumpul, sekarang tak mau dia lagi berkumpul. Setan sudah bisik-bisik. Yang bahaya itu apa? Mengikuti langkah setan itu. Hati menjadi keras, dia disibukkan setan dengan dirinya sendiri. Maka pulang ini perbaiki, minta ampun lagi, taubat. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minin la'allakum tuflihun. Kata Allah, pulang. Jangan ikuti langkah setan. Apa langkah setan itu? Dibuatnya hati kita menjadi keras, dihilangnya rasa kasih sayang dalam hati kita. Kalau dulu gampang lah rasanya menangis, betul tidak? Betul tidak? Sekarang tidak mau lagi. Hati sudah keras. Kenapa keras? Kita sudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Nggak usah lah kau pergi wirid akbar, ini jajaran majelis mulia pula nih yang dihantamnya. Kan berniat nak pergi ke wirid akbar Kuala Besar pesisir, datang setan. Kau tinggal saja lah jaga gawang, kata dia. Setan tuh hebat, udah setan namanya. Jaga gawang aja kan, jaga gawang kan sama juga, beramal juga kata dia. Padahal beda. Apa bedanya? Doa orang yang bersafar makbul, tidak mau dia doa makbul. Kenapa? Setan takut kalau dia pergi bersafar doanya makbul. Halangi dia. Jangan doanya makbul. Betul tidak? Kalau ada saudara kita, tak usahlah pergi, kita tak usah pergi. Jadi setan kan ada juga di saudara, nggak usahlah kita pergi dulu. Padahal safar doa makbul. Jadi doa makbul itu salah satunya orang Kerinci, Tengguru Kudus datang dari Pelalawan kemari, dia sedang keadaan bersafar. Itu ada Yasin, bukan Mubarak dari Inhil tuh, dari Indragiri Hilir. Kemari bersafar. Kalau bersafar doa makbul. Maka kalau ada lihat orang bersafar, minta doa sama dia. Tuhan kan jauh, sudah sedang sabar, doakanlah saya. Begitu dia. Rasulullah suka dengan sabar. Saya pun demikian. Minggu kemarin saya baru pulang dari Solo, Wirid Akbar Sumatera Barat. Baru pulang saya. Minggu ini sudah kesini saya. Kenapa? Doa makbul. Kau tak percaya sedang sabar kalau badan capek rasanya kan? Coba doa. Ya Allah, aku berlindung dari malas, dari rasa capek yang pada diriku ya Allah. Dihilangkan oleh Allah, cabut. Hebat. Doa sabar itu hebat. Kau enggak? Bagaimana dengan Rasulullah? Dulu gurun, pasir, panas, tandus. Enggak bawa mobil pakai AC, di atas onta begini-begini. Iya kan? Ada dari Inhil, ada dari Inhu, ada dari Malaysia. Ini doa Tengguru Hakim nih makbul nih, tapi dia tak tahu. Lupa dia, doa dia sedang makbul. Seharusnya sujud, sholat, makbul doanya top chair. Apalagi safarnya rombongan. Rombongan. Satu rombongan 40 orang pergi safar. 40 doanya makbul. Dahsyat, kejar cepat, doakan saya. Itu dia. Seperti itu dia.
Jadi istilah safar ini kenapa? Safar doa, kita punya doa makbul. Tapi banyak orang yang tak tahu bersafar doanya makbul. Banyak yang tak tahu. Jadi besok kalau dengar saudara kita, besok ada wirid akbar di Kuala Sumatera Utara, umpamanya. Kalau memang apa, pergi doa makbul. Seperti itu dia. Maka saya akan hadir terus, karena saya tahu doa makbul. Itu dia. Ya bolehlah, 3 kita mendoakan orang, 1 untuk kita kan bolehlah. Ya kan? Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tahulah kita bahwasanya yang paling penting kita jaga itu apa? Kasih sayang dalam hati. Kalau itu rusak, bagaimana mengembalikannya? 5 perkaranya. 5 perkara tahu kan? Berkumpul orang soleh, baca Quran, zikir malam, berpuasa, sholat malam. 5. Berarti perbaiki lagi, minta pertolongan Allah. Ya Allah, ampuni aku, selama ini aku sudah mengikuti langkah-langkah setan. Langkah setan itu kita tak tahu, siasat namanya, muslihat namanya, nggak tahu kita. Kalau tahu marah kita, marah, betul lah. Kalau kita tahu ditipu, kita marah. Setan tak akan memberitahu kita sedang ditipu, kita keenaan. Jadi perbaiki lagi. Jadi mulai malam hari ini, perbaiki rasa kasih sayang dalam hati kita. Perbaiki ibadah. Kenapa? Ibadah gunanya memperbaiki rasa sayang. Perbaiki pengabdian. Pengabdian memperbaiki rasa kasih dalam hati kita. Yatiman za masrobatin au miskinan za masrobah summa kana minal ladzina amanu. Bersambung ayatnya, ayat sebelumnya. Watawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Kalau hati sudah kasih, hati sudah sayang, kita sayang dengan apa dicintai oleh Allah. Allah sayang dengan ayat ini, kita sayang. Allah sayang dengan orang yang soleh, kita sayang juga. Seperti itu dia. Ini nengok Tuan Guru Yusuf dia ujiannya. Aku malas suruh ujian sama Tuan Guru Yusuf. Masa sama Tuan Guru Yusuf? Ini ujian dia. Dia mau masuk surga. Nggak tahu dia surga itu dasarnya apa? Rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Ditutup pintu surga. Pintu utama surga itu dia. Tutup itu. Nggak ada lagi, tamat ayat. Pintu rahmat namanya. Nggak tahu, dia lupa. Ada juga macam-macam di tingkah manusia ini macam sholatnya rajin, tapi pemarahnya luar biasa. Kasih sayang tak ada, hati keras, sama saja gagal. Berarti sholatnya bukan untuk Allah. Banyak. Jadi kita itu kan dari awal al-hidayah, dari awal menuju kepada Allah, menuju kepada Allah. Kenapa kok harus menuju kepada Allah? Surga balasan, neraka itu juga balasan sama. Surga itu balasan, neraka itu juga balasan. Kalau kita hitung-hitungan dengan Allah, rugi, pasti tekor. Coba nih, kita coba nih. Kita bisa jalan, siapa buat? Kita bisa jalan, siapa buat? Suaranya payah. Bisa melihat siapa? Menggerakkan jari siapa? Bisa Iya betul, bisa Allah juga. Kalau tak dibisakan kena berapa? 5 juta sekali 5 juta sekali berarti kita ini sedang kaya nih. Coba yang sakit tak bisa asal 5 juta, asal 5 juta. Kalau sempat bangsaan 3 kali 3 kali 5 juta, 15 juta pengeluaran sehari. Hah? Betul tidak? Maka bersyukurlah. Kalaulah semuanya pemberian Allah,
hitung dengan apa yang kita berikan kepada Allah bagaimana? Hah? Takar, makan betul.